Perkenalkan, nama saya Ida Farida, mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan kategori 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya akan melaksanakan praktek rancangan pembelajaran rencana aksi yang pertama. Saya menggunakan model pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Baik-baik sehingga kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran kita kali ini ya, IPA ya, seperti biasa. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, coba berdoa dulu ya. Silakan untuk dipimpin doanya ya. Sebelum belajar marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah berdoa kita langsung mengecekkan kehadiran siswa. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu absen yang dipanggil namanya silakan acungkan tangan. Hadida, Histi, Hijab. Kita masuk ke materi ya. Masih tentang ekologi dan keanekaragaman hayati ya. Ini pelajaran yang lalu. Tapi sebelumnya ya ke sana kita lihat melalui diskusi kelompok peserta didik diharapkan mampu merancang salah satu kegiatan konservasi sederhana berupa hutan sekolah dengan jadi sub tema kali ini adalah tentang konservasi. Masih kita mempelajari tentang ekosistem ya. Ekosistem yang pelajaran yang kemarin. Masih ingat tidak? Kemarin kita belajar mengenai ekosistem. Nah, sekarang kita ada pertanyaan ya. Jadi ekosistem itu merupakan tempat habitat, tempat tinggal makhluk hidup dengan makhluk yang lain dan lingkungan sekitarnya. Ya, jadi mengapa manusia harus menjaga keseimbangan lingkungan seperti itu? Jadi jawabannya betul ya, Raya. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana dampaknya jika terjadi banjir dan longsor? Ada yang tahu? Ya, ya. Apa Aurel? Ya. Kerusakan pada persawahan, betul. Melumpuhkan sektor pertanian, betul. Ya. Jadi akibat dari terjadinya banjir dan longsor itu sangat merugikan kita. Coba nanti kita lihat dulu, ada ibu putarkan video tentang banjir dan tanah longsor. Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang melindungi atau posko banjir sedini mungkin. Saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan. Tadi kalian sudah melihat bagaimana video dari dampak terjadinya banjir. Apa tadi yang bisa kalian ambil dari video tadi? Ya, bisa melengkapi tadi jawaban dari Aurel. Ya, apa lagi? Ya, matikan listrik, aliran listrik ketika terjadinya banjir. Kemudian apa lagi? Andini? Ya, betul.
tidak membuang sampah sembarangan ya. Intinya kita harus menjaga lingkungan ya, lingkungan sekitar kita ya. Kemudian selanjutnya di sana selain banjir juga tanah longsor ya. Karena memang hujan telah tiba, kita harus selalu waspada dengan bencana ini ya. Ketika hujan lebat itu akan bisa saja terjadi banjir dan tanah longsor. Atau perkebunan di daerah yang dekat dengan pemukiman warga. Bila tak melihat adanya angkat, Tadi sudah banyak ya melihat video mengenai tanah longsor juga ya. Jadi tanah longsor itu bisa terjadi pada daerah yang bagaimana? Di pegunungan, kemudian bukit, lereng ya. Jadi itu daerah yang rawan longsor ya. Ada pengertian keanekaragaman hayati ya. Nah, apa itu keanekaragaman hayati ya? Istilah yang digunakan untuk keanekaragaman Ya. Jadi istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam yaitu meliputi apa saja? Frekuensi dan ekosistem atau spesies ya, maupun gen di suatu tempat ya. Ini pada dasarnya keanekaragaman ini melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ya. Gen itu kita turunkan ya. Gen itu diturunkan. Misalkan orang tua kalian itu pasti akan menurunkan gennya itu ke anak-anaknya. Sifatnya dari gen itu bisa ya. Kemudian itu ya bermacam-macam sesuatu yang terjadi ya. Kemudian dari bentuk teksturnya seperti itu ya. Jadi ini istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam ya. Selanjutnya tingkat keanekaragaman hayati. Di sini ada tingkat gen. Ya tadi katakan tingkat gen itu adalah gen itu turunan ya. Dari sini tingkat ini disebabkan variasi gen atau siklogen dalam suatu spesies makhluk hidup. Ya. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan ya yang dapat dijumpai di dalam kromosom ya. Dan setiap susunan gen akan memberi penampakan baik anatomi maupun fisiologinya ya. Jadi tingkat gen ini pasti akan diturunkan baik itu bentuk tubuh ya atau dari sifatnya yaitu akan diturunkan seperti pada tumbuhan ya. Pada ini apa ini? Padi. Itu bahasa ilmiah itu adalah Florida sativa ya. Dengan varietas padi ya, ini bermacam-macam akhirnya ya. Ada padi yang kamu kenal, misalkan bojo lele, kenal ya? Oh, kalian hanya mengenalnya nasi yang sudah ada di meja makan ya. Kemudian varietas yang lainnya ada padi Ciherang ya. Kemudian ada padi Ceriwung dan lain-lain. Kemudian pada tumbuhan lainnya juga pada mangga sepertinya. Mangga itu atau Mangifera indica ya, macam-macam. Di sana juga mangga juga ada mangga manis ya. Kemudian mangga lagi ya. Mangga boleh kenal? Mangga seperti itu. Enggak semua mangga seperti itu. Pasti ya tuh ya. Kelompok kelas 1, 2, 3. Masih. Kemudian kelompok iya masih maju sampai dulu lagi.
Alat dan bahan yang dibutuhkan ketika nanti kita ke lapangan. Langkah-langkah percobaannya seperti apa? Kalian tuliskan ya, langkah-langkahnya. Ya. Kalian tiap kelompoknya mewakili ya untuk mempresentasikan di depan ya. Yang lainnya menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Ijaz Ferdinand. Foto di bawah ini menunjukkan lingkungan sekolah yang merupakan nama sama kita untuk menciptakan lingkungan yang hijau dan indah. Di sini dipresentasi adalah asalnya banyak kesatuan dan tantangan tidak berbeda. Langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan hijau dan indah adalah bebatuan kita rapikan dan tanaman untuk dilakukan. Alat ini akan dibuat sangat sederhana dan akan dibuat oleh manusia. Tanaman sederhana di bagian pembatas, lalu kita ditanami lidah buaya dan lidah mertua. Di tengah-tengah kita tanami pohon kelapa dan ditanami Dalam hal ini berarti arti dari hutan sekolah sama dengan intinya menanam pohon supaya lebih hijau dan lebih indah. Dan manfaat utamanya adalah untuk sumber penghasil oksigen, untuk membuat suplai oksigen yang sangat dibutuhkan oleh semua warga sekolah. Oleh karena itu, tanaman sekolah maupun hutan sekolah hendaknya benar-benar dirawat oleh semua warga sekolah. Dalam hal ini, alat dan bahan yang kita perlukan adalah cangkul, linggis, cangkul atau korek, meteran, dan benang kasur. Sekian dari kami. Langkahnya sudah? Langkah percobaannya? Sebelumnya kita beri dulu supaya semangat ya. Cer. Ya, oke. Kelompok lagi, kelompok saya, kelompok 3. Ya, silakan. Siapa yang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil orientasi masalah. Ini gambarnya ini ya.
kedua, diberikan pohon bunga tidak di sekitar area ini ditanami pepohonan atau tanaman dan akan dibuat tanaman sekolah yang sederhana. Karena hukum air. Udah? Yang lain? Saya Ya. Ya, Jan. tanaman apa aja yang ditanam untuk penghijauannya? Tanaman itu tanaman apa saja? Biarnya kelas dan musola itu ya. Nah, apa saja ini? Ya, terus? Tidak buaya. Ya. Jadi intinya akan menanam lahan itu akan dibuat tanaman pot gitu ya. Ya, silakan. Ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anakku yang telah kalian belajar berdiskusi dan belajar mempresentasikan ide sepakat. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Ya. Melakukan penghijauan. Menjaga lingkungan tentunya, ya. Jadi apa lagi? Melakukan penghijauan. Melakukan penghijauan. Jadi segala sesuatu ya, keanekaragaman hayati ya yang ada di muka bumi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dan pelihara ya, supaya keberadaannya terus berlanjut ya, kita bisa menikmatinya ya. Kalian bisa bayangkan bagaimana kalau misalkan udara atau oksigen itu kita beli ya, mahal. Tapi dengan menjaga, merawat ya semuanya yang ada ini, insya Allah ya kita akan tetap bisa menikmati ya. Jadi itu ya pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih pada kalian tadi yang sudah mempresentasikan ke depan. Semua bagus ya. Semua harus belajar lebih rajin lagi ya. Ibu ke kelompok 1 ya untuk memberikan reward ya. Yang lain juga bagus. Yang lain juga stop. Ya, oke. Itu saja ya pelajaran kita hari ini, dan untuk materi berikutnya kita akan ke lapangan yang sudah kalian kerjakan ya. Itu untuk dibawa alat dan bahannya seperti apa, tanamannya harus seperti apa, karena ini langkah-langkahnya cukup lama ya. Jadi kita mulai pekerjaan selanjutnya ya lapangan. Oke? Ibu cukupkan sekian saja hari ini pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.